mengikuti sunnahnya Rasul. Jadi tidak hanya berbekam itu tidak hanya mengeluarkan darah, bukan itu. Tapi karena kita mengikuti caranya Rasulullah, karena itu akan berakibat baik buat hati kita. Maka Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya yang pertama tadi untuk hati, yang kedua untuk apa? Kesehatan mental. Mental itu apa? Mental itu contoh begini. Ada orang sholatnya rajin, ya, ada orang sholatnya rajin, badannya bagus, sehat, kuat, tapi dia overthinking. Tahu overthinking? Sering cemas, gelisah. Sholatnya tetap dia rajin zikir, rajin baca Al-Quran, tapi susah tidur, sering gelisah, panik, trauma. Itu kan mentalnya yang kena. Hatinya enggak, dia tahu dia harus beribadah kepada Allah. Ada yang mentalnya sehat, fisiknya sehat, dia jadi seorang gubernur, tapi akhirnya apa, keputusannya dia merugikan orang lain. Itu egois, akhirnya rusak agamanya. Dia nggak mau sholat, ya kan? Ada yang seperti itu. Badannya bagus, mentalnya bagus, dia menjadi orang yang misalnya dia adalah entrepreneur, dia adalah seorang pengusaha yang sukses, badannya bagus, ya, jiwanya bagus, kelihatannya bagus, tapi apa? Hatinya rusak. Dia merasa biasa saja meninggalkan sholat. Allah izinkan itu namanya istidraj. Ya, itu istidraj. Ya, kadang ada orang yang fisiknya lemah, dia cacat, bahkan ada yang stroke, tapi jiwanya sehat, hatinya juga sehat, gitu ya. Salah satu ada yang sakit itu, tapi karena Rasulullah sadar betul tiga hal ini selalu mengenai kita, maka ini bergantian. Mungkin di saat sekarang fisik kita sehat, ya, hati kita sehat, kita masih sholat, masih mau menuntut ilmu, bisa jadi jiwa kita sekarang lagi tertekan karena ada hutang. Jadi jiwa itu tidak ada kaitannya dengan kesolehan seseorang. Paham ya? Nggak ada kaitannya dengan pahala dan dosa. Jangan bisa disakiti oleh siapapun. Sama kayak kalau kita cium bau kentut gitu ya. Mau jenengan soleh atau enggak, cetek kentut itu bau gitu kan. Paham ya? Mau dia soleh rajin sholat, kalau dia kentut ya kentutnya dia bau. Orang yang soleh pun menciumnya ya bau juga kan begitu. Paham ya? Nah, jiwa pun begitu. Jiwa akan mengenai orang sama seperti ain tadi. Dia merusak jiwa. Ain itu bisa merusak jiwanya seseorang. Nah, nanti sambil saya sambil saya jelaskan ciri-ciri gangguan jin, siapa saja orang yang kena gangguan jin, sihir itu jenisnya apa saja di materi-materinya nanti, ya, di materi-materinya nanti. Karena kalau jenengan ikut pelatihan di PBI atau di PTNI, insya Allah tidak akan ketemu dengan materi-materi yang saya sampaikan di sini, karena mereka fokus di praktisi bekam saja, tapi bukan ruqyah. Di sini kita padukan bekam, ruqyah dan herbalnya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, ya, karena tiga hal tadi itu, Rasulullah mengatakan apa? Asy-syifa'u fi tsalatsah. Kesembuhan ada pada tiga hal. Ya, ini ada di halaman 50 berapa itu? Bisa dicek. Halaman di 51 ya. Ya, di halaman 51. Di situ Rasulullah mengatakan fi syirtatul mihjam. Nah, syirtah itu artinya sayatan. Syaitan berbekam, ya. Wa asyrabul asal, dan minum madu. Ya, au kayyatin bin nar, atau apa? Sundutan besi, ya, sundutan api panas, maksudnya besi, maaf. Di situ sebenarnya besi panas. Jadi maksudnya di sini larangan ini, wa anha ini bukan haram ya, tapi Rasulullah menganjurkan tidak menggunakannya sebelum kita minum madu dan berbekam dulu. Ada orang berobat langsung pakai kai. Kai itu dia pakai semacam besi panas. Misalnya ada orang kena kanker atau orang kena gatal atau herpes, itu nanti ditempelkan besi panas. Nah, itu enggak panas kalau dia ke tempat ahli kai. Ahli kai itu ada yang menggunakan jin juga. Nah, jadi pakai mantra-mantra sesuatu, mantra supaya enggak terasa. Di Malang di beberapa tempat ada yang praktek kai. Nah, ulama kontemporer mengatakan kai itu salah satunya adalah operasi bedah. Karena besi panas itu maksudnya bedah. Dan mereka kan pakai apa? Kalau mereka murni pakai apa? Bius. Ya, anestesi. Mereka pakai anestesi. Dan berbekam ini ada anestesi alaminya. Jadi ketika jenengan ngekop pertama itu anestesi itu, supaya enggak sakit nanti ketika ditusuk. Makanya jenengan yang takut mana kemarin? Yang takut Bapak yang gondrong siapa namanya kemarin itu? Belum datang ya? Ada? Beliau. Kok enggak kelihatan Pak, kok sembunyi Pak? Kemarin yang takut jarum itu. Insya Allah nanti kalau jenengan sudah dibekam, disedot gitu, insya Allah itu jarumnya enggak kerasa.
mengurangi rasa sakit. Apa bedanya dengan TCM? Tahu TCM? Traditional China Medicine. Kalau TCM itu pengobatan Cina, bekamnya mereka itu langsung ditusuk, langsung perlukaan. Dan mereka lebih banyak menggunakan bekam api, bekam kering. Jadi bekam itu jenisnya banyak. Bekam luncur. Nanti kita belajar bekam luncur. Itu untuk apa? Fungsinya lebih bagus daripada kerok. Sama kayak kerok, tapi kerok itu kan ditekan. Tapi kalau bekam, dia itu nekan ke bawah, yang di kopnya, sampingnya, akan tapi tengahnya itu diangkat, disedot, dan fungsinya itu jauh lebih bagus daripada kerok. Jadi secara medis WHO pun merekomendasikan kerok untuk relaksasi. Kerok itu bagus, ya. Karena apa? Ada peradangan alami yang dibuat di situ, sehingga nanti tubuh itu, ya, menaikkan, ya, kerok itu bagusnya apa? Dia untuk menaikkan apa? Imun seseorang. Jadi kerok itu fungsinya salah satunya mengeluarkan apa? Gas-gas yang